ini yang bikin pelapak super seller dirugikan. Kita bahas. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk kekurangan jadi super seller atau ruginya jadi super seller di Bukalapak. Nah, untuk hal pertama yang bikin merugikan itu adalah kemudahan jadi super seller. Bang, apa sih hubungannya kemudahan jadi super seller dan kerugian jadi super seller? Oke sellers, tentunya ini ada hubungannya teman-teman. Semakin mudah suatu program untuk dicapai atau diraih, tentunya akan semakin umum teman-teman. Nah, super seller sendiri adalah salah satu program yang gampang banget untuk diraih teman-teman. Artinya, menjadi super seller itu nggak susah teman-teman. Dan ketika suatu program itu gampang untuk diraih, banyak orang yang bisa meraihnya teman-teman. Oleh sebab itu, sekarang super seller itu bukan suatu program yang spesial teman-teman. Keuntungan-keuntungannya bisa kita nikmatin teman-teman. Dan tentunya kalau semakin banyak orang yang bisa menjadi super seller, persaingan kita juga akan semakin tinggi teman-teman, karena kita sama-sama super seller. Kita mendapatkan keuntungan yang sama dan kita difasilitasi dengan fasilitas yang sama teman-teman. Karena kemudahan jadi super seller ini, kompetitor kita juga akan meningkat. Dan tentunya kalau kompetitor kita meningkat, itu akan berdampak pada margin kita, profit kita, dan hal-hal lainnya teman-teman. Nah, itu adalah kekurangan dari super seller, yaitu kemudahan jadi super seller. Seolah-olah super seller itu gampang banget lah untuk diraih dan kompetitor kita meningkat gara-gara kemudahan tersebut. Oke, itu yang pertama ya. Oke sellers, untuk kekurangan kedua atau kerugian kedua jadi super seller di Bukalapak itu adalah biaya admin makin mahal. Oke sellers, beberapa hari yang lalu saya membahas mengenai kenaikan biaya admin ya di Bukalapak teman-teman. Dan biaya admin Bukalapak untuk saat ini itu sudah naik teman-teman. Dan ini tentunya membebankan atau ngebebanin para pelapak yang sudah jadi super seller. Khususnya saya pribadi. Tidak sedikit orang-orang yang berhenti jadi super seller dan mereka memilih untuk menjadi pelapak reguler atau pelapak biasa teman-teman yang tidak menyandang program apapun. Maupun program super seller, pelapak digital ataupun buka mall. Jadi mereka jadi pelapak biasa, pelapak reguler teman-teman. Demi menghindari potongan-potongan yang lebih besar dari biaya admin yang diterapkan oleh Bukalapak ini. Oke, sebenarnya bukan hanya super seller aja ya yang meningkat untuk biaya adminnya. Ada beberapa program lain yang emang meningkat teman-teman untuk biaya adminnya. Seperti pelapak digital itu juga meningkat teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah kekurangan kedua dari super seller, yaitu biaya adminnya makin mahal atau bertingkat-tingkat teman-teman. Naiklah untuk biaya adminnya. Oke sellers, untuk kekurangan ketiga atau kerugian ketiga dari super seller Bukalapak itu adalah barang atau toko lebih susah muncul. Oke sellers, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan kerugian pertama, yaitu adalah kemudahan jadi super seller. Ketika jadi super seller itu mudah, tentunya kompetitor akan meningkat teman-teman. Kalau kompetitor meningkat, tentunya produk atau toko kita lebih susah muncul di halaman pencarian atau halaman-halaman lainnya teman-teman. Nah, salah satu keuntungan dari super seller itu adalah produk kita diprioritaskan kan, atau toko kita diprioritaskan teman-teman. Nah, kalau hampir semua pelapak atau semua penjual itu jadi super seller, yang mana yang harus diprioritaskan? Jadi seperti itu teman-teman. Semakin banyak kompetitornya yang jadi super seller, tentunya produk kita prioritasnya akan semakin menurun teman-teman. Artinya produk kita akan bertumpuk-tumpuk dengan super seller lainnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Produk kita dan toko kita akan susah muncul di halaman-halaman potensial Bukalapak seperti halaman kategori, halaman beranda, halaman pencarian, dan halaman-halaman lainnya teman-teman. Itu adalah 3 kekurangan jadi super seller atau kerugian jadi super seller teman-teman. Saya akan rekap ulang untuk 3 kekurangan atau 3 kerugiannya teman-teman.
Oke sellers, untuk kekurangan pertama itu adalah kemudahan jadi super seller teman-teman. Dengan kemudahan jadi super seller ini, jadi super seller itu terlalu umum ya, dan kompetitor kita akan semakin banyak dan meningkat teman-teman. Untuk kekurangan kedua itu adalah biaya admin yang semakin mahal teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan kan untuk kenaikan dari biaya admin. Nah, untuk kekurangan ketiga itu adalah barang atau toko lebih susah muncul teman-teman. Oke sellers, itu adalah 3 kekurangan jadi super seller di Bukalapak. Apakah kalian masih mempertahankan status super seller kalian ini, atau kalian ingin berhenti aja jadi super seller? Ketik ya di kolom komentar untuk jawaban kalian. Tapi menurut saya untuk kalian nih yang super seller sekarang, menurut saya kalian bisa tingkatkan ya ke program selanjutnya, yaitu Pelapak Digital. Di Pelapak Digital itu untuk persaingannya tidak terlalu ketat teman-teman, dan lebih susah untuk menjadi pelapak digital. Jadi untuk kalian yang ingin dapat informasi seputar Pelapak Digital, kalian bisa lihat di deskripsi ya untuk playlistnya, atau di pojok kanan atas di sini, ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Pelapak Digital. Sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang udah nonton. Bye.